RMK Utama Akademi dari Kota Samarinda akan berhadapan dengan FIFA Soccer 25 Kabupaten Maros. RMK Utama Akademi memainkan pemain nomor punggung 7 Cahya Dwi Febrianto, nomor punggung 41 M Revan, nomor punggung 49 Barak Hakaton, nomor punggung 43 M Yusuf, nomor punggung 46 M Rasyah, 18 M Abizar, 57 M Dafa Al-Fatin, nomor punggung 35 M Fauzi Irwan, nomor punggung 51 Ardafan Jafet Tangan, nomor punggung 55 Dias, dan nomor punggung 89 M Marul Zakaria. Dan bertindak sebagai manajer Bapak Satriadi Sulaiman dan pelatih Nur Hendra Saputra. Sedangkan FIFA Soccer 25 Kabupaten Maros menurunkan penjaga gawang nomor punggung 25 Anugrah, nomor punggung 18 Alfian, nomor punggung 23 Raymond, nomor punggung 3 Anggi, nomor punggung 5 Raihan, nomor punggung 19 Ibnu, nomor punggung 10 Morris, nomor punggung 17 Rahmat, nomor punggung 7 April, nomor punggung 12 Usman, dan nomor punggung 9 Aksan. Bertindak sebagai manajer Bapak Denny Tarkas dan pelatih Dilal Tarkas, adik kakak yang kini fokus membina tim FIFA Soccer 25, mantan pemain Persela Lamongan dan Barito Putra, Delta Sidoarjo, Malang Melintang Denny Tarkas dan Dilal Tarkas di Liga Indonesia. RMK Samarinda menggunakan kostum merah, kombinasi putih, hitam, dan putih. Sedangkan FIFA Soccer 25 menggunakan baju kostum biru, dan putih. Wasit yang akan memimpin pertandingan wasit Asrul akan memimpin pertandingan. Sedangkan asisten wasit 1 Bapak Abrar dan asisten wasit 2 Alwi. Kita lihat bersama-sama FIFA Soccer telah melakukan briefing terakhir sebelum memulai pertandingan di babak yang pertama. Nampaknya akan tersaji pertandingan yang sangat menarik antara RMK Samarinda berhadapan dengan FIFA Soccer. Mungkin saja akan dimulai dengan intensitas yang sangat tinggi. Mari kita saksikan bersama-sama di PSM Cup Under 15 tahun 2024. Dias akan memulai kick bola tendangan pertama. Kick-off babak pertama sudah dimulai. Dias mencoba mencari pergerakan. Dias kembali. Rahmat lemparan ke dalam saja bagi anak-anak FIFA Soccer. Nampaknya akan diambil oleh pemain jersey nomor 3 Anggi. Mencari pergerakan Morris. Kita ketahui Morris merupakan salah satu pemain yang sempat membela PSM pada Elite Pro Academy. Handsball nampaknya. Abizar akan mengambil tendangan bebas, mencari pergerakan Dias. Masih Abizar, jauh dia. Morris kuasai bola. Dilanggar nampaknya Morris. Pemain yang memiliki postur yang sangat ideal bagi pemain seusia U15 tahun. Penjaga gawang Anugrah. Pemain yang sempat melakukan seleksi tahap akhir bersama Bayangkara FC usia 16 tahun di kota Surabaya. FIFA Soccer membangun serangan.
Masih FIFA Soccer, bukan sebuah pelanggaran. Namun hanya menghasilkan tendangan bebas. Oh, tendangan gawang maksud kami. Yang akan diambil oleh pemain bernomor punggung 7. Sangat unik. Cahya Dwi Febrianto. Seperti dengan pemain Eropa yang pada umumnya Rogerio Ceni tidak menggunakan nomor punggung yang biasa. Nomor punggung 7 yang biasanya digunakan oleh pemain-pemain key player, pemain-pemain andalan di tim tersebut, namun kali ini digunakan oleh penjaga gawang. Kita lihat, mampukah Cahya Dwi Febrianto menjadi palang pintu terakhir yang baik bagi RMK Samarinda? Pelanggaran nampaknya terhadap Dias. Yang dilakukan oleh Alfian. Barak Hakotan. Barak mencoba mengirim umpan ke dalam kotak. Berbahaya, apa yang terjadi? Nampaknya menjadi scrimmage di area kotak penalti. Bola yang sangat berbahaya. Terlihat Anugrah tidak mampu menguasai bola dengan sangat baik. FIFA Soccer pelan-pelan mencoba membangun serangan kepada Morris. Masih Morris. Lagi-lagi Morris tidak dibiarkan untuk berbalik badan, sehingga bisa mampu memberikan umpan yang berbahaya kepada sisi flank kiri kanan dari FIFA Soccer. Alfian jauh ke depan pada nomor punggung 17 FIFA Soccer. Terperangkap offside nampaknya terlebih dahulu. April yang sudah pasti lahir di bulan April. Barak kepada Abizar. Jauh saja ke depan mencari pergerakan dari Ardavan. Nama-nama yang identik dengan nama-nama pemain bola saat ini. Ardavan kuasai bola, mencari pergerakan Dias, langsung saja ke depan. Sangat cepat Dias, berhadapan dengan Alfian, ditutup saja oleh Raymond. Raymond mengingatkan pemain asal kota Makassar, Raymond Tauntu, yang pernah membela PSM Yogyakarta. Ardavan bersiap-siap melakukan set piece, kembali hanya memberikan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh Anugrah. Jauh ke depan kepada April. Masih April berduel dia dengan pemain nomor 43 M Yusuf. Sangat baik kombinasi play dari anak-anak Samarinda. Berbahaya Anugrah, nampaknya Anugrah belum terlalu nyaman terhadap situasi lapangan, sehingga beberapa kali menyebabkan salah tangkapan. Kita lihat Anugrah mampukah memperbaiki kesalahan. Lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh RMK Samarinda, yang langsung didukung oleh para orang tuanya, langsung dari kota Samarinda terbang ke kota Makassar hanya untuk bertanding di PSM Cup Under 15 yang diselenggarakan oleh Celebes Sport Media bersama dengan Celebes Villanesia Football Academy. Kembali ke dalam lapangan Dias kepada Fauzi. Pertandingan PSM Cup Under 15 tahun 2024 juga terlaksana berkat kerjasama dengan Honda
Bosowa Wisata Indonesia, Hyundai Goa, Celebes Media Jaringan, Celebes Media Jaringan, dan Celebes Media Indonesia bersama dengan Pocari Sweat. Pemain yang berposisi bek kanan, Rehan, jersey nomor punggung 5, April yang dituju, kembali mampu dipotong oleh anak-anak RMK Samarinda. Ardavan. Kita lihat pemain nomor 19 Morris. Pemain yang sangat berbahaya, terlalu jauh sehingga tidak mampu dijangkau oleh Rahmat. Yusuf Nasrial, masih Yusuf. Meninggalkan lapangan. Upaya yang dilakukan oleh Yusuf Nasril, biasa dipanggil Aril. Morris kuasai bola. Berduel dia, sangat kuat anak-anak Samarinda. Ketika melakukan body charge, pemain bertubuh sangat presisi Morris tidak mampu mengalahkan pemain semisal M. Fauzi Irwan. Yusuf Nasril masih. FIFA Soccer mencari peluang, gagal kembali. Nomor punggung 18, gagal lagi. Morris, sebuah pergerakan yang sangat baik, mengubah arah serangan kepada Rehan, menetralisir kembali Rehan situasi, mencoba melakukan build up dengan baik. Kita lihat FIFA Soccer kepada Morris. Sangat tinggi tempo yang dikembangkan oleh kedua tim, mengingat waktu hanya 2x25. Sebuah pelanggaran terhadap Morris harus diambil oleh pemain nomor punggung 46 M. Rasya. Kita lihat M. Rasya melanggar pergerakan dan coba dilakukan oleh Morris. Rehan bersiap-siap. Kita lihat Rehan, siapakah yang akan dituju? Dapat 1, 2, 3 pemain. Sementara Usman berada di depan kotak penalti. Rehan, bukan sebuah pelanggaran. Oh, pelanggaran nampaknya harus diambil oleh Asrul, mengingat tinggi sekali kaki yang diangkat oleh Rahmat atau Usman nampaknya. RMK Samarinda kepada Ardavan, baik sekali. Nasril pada nomor punggung 35. FIFA Soccer kembali kepada Dafa. Sangat keras benturan yang terjadi, namun wasit hanya menganggap sebuah play on. April masih kombinasi dengan Usman ataupun Rahmat. April kirim bola, namun lagi-lagi terperangkap offside. Garis pertahanan yang cukup tinggi yang dikembangkan oleh anak-anak RMK Samarinda mampu membuat pemain FIFA Soccer 25 sudah 2 kali terperangkap offside. Cahya Dwi Febrianto, penjaga kawan dengan jersey nomor punggung 7. Kepada M. Revan, Dafa yang ditunjuk. Ardavan Jafat, pemain yang asli kelahiran kota Samarinda. Nomor punggung 19, kuat sekali Dias, masih Dias. Dilanggar pemain nomor punggung 15. Kita lihat keputusan wasit. Sangat baik pelanggaran yang dilakukan oleh Ibnu. Coba dimanfaatkan kembali tendangan bebas oleh M. Abizar, jenderal lapangan tengah dari RMK Samarinda, dan dilatih oleh Nurhendra Saputra. Kita lihat Abi,
Syuting langsung Abi. Berbahaya, namun masih melambung tinggi di atas Mister Gawang dari Anugrah. Kita lihat Anugrah tenang saja melakukan build up pada Raymond. Pada nomor 17 Rahmat kepada April. Baik sekali umpan yang diberikan oleh Rahmat. Masih April pada Morris. Masih April, kita lihat kombinasi namun terlebih dahulu terperangkap offside. April lagi-lagi komando pertahanan yang baik yang digalang oleh Barak dan M. Yusuf serta Rasya. Bukan sebuah pelanggaran. M. Marul Zakaria. Ibnu pasin dia kepada Rehan. Mencari pergerakan Morris. Rehan melakukan overlap. Masih Rehan. Lagi-lagi terjebak offside. Nampaknya sudah 4-5 kali anak-anak FIFA Soccer terjebak perangkap offside yang dikembangkan oleh anak-anak RMK Samarinda. Sangat baik, namun harus berhati-hati ketika para pemain FIFA Soccer mampu memanfaatkan celah sedikit pun, langsung akan berhadapan dengan penjaga gawang Cahya Dwi Febrianto. Marul mencoba menggapai bola namun lebih dekat dari jangkauan Anggi atau Alfian maksud saya. Abisar mencoba, masih Abisar berlari dari kiri ke kanan menjadi penyeimbang bagi tim RMK Samarinda. Baik sekali Dava mencoba melewati Anggi, disupport oleh para pemain RMK Samarinda. Nomor punggung 35 M. Fauzi Irwan. Sayang sekali berhasil direbut oleh April. Masih April pada Morris. Morris mengubah arah serangan kepada April. Bukan offside. Kita lihat April. Utak-atik shooting langsung. Berbahaya namun tipis saja. Tipis saja peluang yang didapatkan oleh April. Memiliki kecepatan seperti pemain Bali United M. Rahmat. Dias berduel kembali Dias. Nampaknya handsball terlebih dahulu. Ibnu melakukan delay anak-anak FIFA Soccer. Quick play dilakukan namun lebih dekat kepada Anggi. Anak-anak Samarinda Barak. Passing bola keluar ya. Mencoba menenangkan para pemain. Gagal kembali. Dias. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Ibnu. Baik sekali. Kita lihat Rahmat. April. Tidak jelas. Namun Morris mencoba menjangkau umpan yang sangat berbahaya. Kembali ke area pertandingan, masih 0-0. RMK Samarinda berhadapan dengan FIFA Soccer 25. Ibnu kepada Anggi. Kontrol yang kurang baik dari Anggi. Terlihat kewalahan Anggi untuk mengamankan situasi. Nomor punggung 43 Nasril kepada Dava. Fauzi
pada Diaz yang dituju, namun lebih dekat kepada Raymond. Ibnu kepada Morris. Jauh saja Morris. Baik sekali umpan yang dilakukan oleh Morris. Ada Usman di sana. Spekulasi yang dilakukan oleh Usman. Atau Aksan nampaknya. Sangat tidak jelas apa yang dilakukan oleh Aksan. Mendapatkan umpan yang sangat baik, harusnya mampu dimanfaatkan, melakukan dribble atau mendelay terlebih dahulu untuk menunggu support dari teman-temannya. RMK Samarinda, terjadi kepanikan. Anugrah, apa yang terjadi? Diaz, 1-1, sudah langsung. Namun masih menyamping sebuah syuting kaki kiri dari Diaz. Selamatlah kembali gawang yang dijaga oleh Anugrah. Sangat berbahaya Diaz. Peluang emas terbuka. Tidak mampu dimanfaatkan dengan sangat baik. Tendangan yang masih melenceng di sisi kiri. Area gawang yang dijaga oleh Anugrah. Sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Fauzi. Quick ball kepada April, namun wasit Asrul sedikit memberikan instruksi, nampaknya peringatkan kepada Fauzi. Kita lihat Ibnu, jenderal lapangan tengah bersama Morris dari FIFA Soccer. Jauh saja dia. Diaz yang dituju. Bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran. Apa yang terjadi? Kita lihat. Nampaknya Ibnu melanggar sangat keras terhadap Diaz. Harus diganjar kartu kuning nampaknya oleh wasit Asrul. Nomor punggung 19. Ibnu mengangkat kaki terlalu tinggi. Berbahaya sekali apa yang dilakukan oleh Ibnu. Kita lihat Revan jauh ke depan. Terjatuh para pemain dari RMK Samarinda, namun wasit menganggap play on saja. Anugrah jauh ke depan mencari pergerakan nomor punggung 12. Usman. Masih Dafah. Pada nomor punggung 35 Nasril. Gagal kembali. Yusuf Nasril. Siapakah yang akan dituju? Nampaknya mencari pergerakan dari Ardavan. Masih Ardavan. Anugrah jauh ke depan. Diamankan kembali oleh center back dari RMK Samarinda. Morris, berbahaya sekali. Sangat berbahaya Morris. Mengangkat kaki terlalu tinggi. Berbahaya. Seperti logo dari Liga Jerman. Terlalu tinggi kaki yang diangkat oleh Morris. Cahya Dwi. Jauh saja Cahya mencari pergerakan dari Diaz. Berbahaya pemain nomor 89. Lebih dekat dari jangkauan Anugrah. Pada Rehan. Mencoba membangun dengan serangan dengan cepat. FIFA Soccer. Morris kembali kepada Rehan. Mencari pergerakan dari Aksan. Namun lebih memilih mengumpan kepada Usman. Oh, Abisar. Gerakan yang tidak perlu. Mencoba mengeluarkan skill yang dimiliki, namun terlihat handsball oleh wasit Asrul. Tendangan bebas yang akan diambil oleh Morris. Pada menit ke-21. Morris kita lihat bersiap-siap. Langsung saja Morris.
Tenang di pelukan Cahya Dwi. Pemain penjaga gawang yang menggunakan jersey nomor punggung 7. Cahya Dwi. Jauh ke depan. Kita lihat Anugrah. Tenang saja dia. Walaupun sempat mendapatkan pressure yang sangat baik yang dilakukan oleh Dias. Gagal kembali Ibnu setelah mendapatkan kartu kuning. Nampak Ibnu lebih berhati-hati dalam bermain. Semakin ketat pertarungan di lini tengah antara Abisar dan Morris. Nampak melakukan sportsmanship yang sangat baik dari kedua pemain antara Abisar dan Morris. Abisar, Anugrah sempat mengatur pagar hidup. Abisar langsung saja berbahaya. Kita lihat. Namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sebuah tendangan yang sangat berbahaya dari Abisar. Berbahaya Raymond, tidak jelas apa yang dilakukan Raymond. Baik sekali kepada Usman. Atau April yang mencoba mengejar bola. Dipotong oleh nomor punggung 48. Cerdas sekali apa yang dilakukan oleh Barak Hakatan. Atau M. Rasyah. Nasril kepada Abizar. Baik sekali Abizar. Gagal lagi, tidak jelas. Abizar. Anggi mencoba melakukan lemparan ke dalam. Mampukah merubah situasi? Membuat unggul FIFA Soccer Kabupaten Maros. Masih Anggi kepada Morris. Morris kuasai bola. Kepada Ibnu, syuting langsung Ibnu. Lebih dekat dari pelukan Cahya Febrianto. Bermain bersama Rasyah. Kita lihat pelanggaran atau bukan. Rasyah kepada pemain nomor punggung 89 Marul Zakaria. Oh, tidak perlu gerakan, tidak perlu dari anak-anak FIFA Soccer. Nampaknya wasit harus memberikan teguran terhadap apa yang dilakukan oleh kedua pemain. Gerakan yang tidak perlu, gerakan yang bisa membuat pertandingan menjadi lebih mengarah kepada perbuatan kasar yang harus dihilangkan dari sepak bola kita. Jauh saja. Jauh ke depan. Barak. Baik sekali Devanda. Pada pemain nomor 43 Yusuf Nasril. Masih Yusuf Nasril. Dibayang-bayangi oleh April yang turun membantu membackup wilayah yang dijaga oleh Anggi. Nampaknya terjadi dorongan terhadap April dilakukan oleh Yusuf Nasril atau hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat apa yang diberikan. Nampaknya pelanggaran Anggi. Siapakah yang akan dituju? Jauh saja kepada April. Pemain yang baru saja mendapatkan pelanggaran. Tidak jelas Nasril. Abisar mencoba memotong bola. Ibnu bergerak dengan sangat baik. Alfian. Kandas lagi bola di kaki Rasyah. Oh, umpan yang buruk dari anak-anak RMK Samarinda. Nomor punggung 35. Pemain yang mempunyai skill yang sangat baik. Gagal Morris. Baik sekali Morris. Memberikan umpan kepada April. Masih Morris. Memberikan bola kepada Aksan. Apa yang terjadi? Lebih dekat dari jangkauan dari Cahya. Dan berakhir sudah pertandingan di babak yang pertama antara RMK Putra Samarinda berhadapan dengan FIFA Soccer 25 Kabupaten Maros. Dengan kedudukan 0-0, kita kembali
setelah pesan-pesan berikut ini.
Asrul bersiap-siap bersama dengan AW1 Abrar dan AW2 Alwi untuk memulai pertandingan di babak kedua. Sementara itu RMK Samarinda langsung melakukan pergantian pemain dengan menarik keluar pemain nomor punggung 46 Rasya. Siap-siap Aksan kembali. FIFA Soccer 25 akan memulai babak kedua. Masih imbang 0-0. April akan menjadi striker nampaknya di posisi 9. Setelah keluarnya Aksan, nampaknya Coach Denny Tarkas dan Coach Dilal Tarkas merubah permainan. Morris jauh ke depan kepada Apri. Rasya keluar, berbahaya. Kita lihat apa yang terjadi. Dan gol! Perubahan posisi yang sangat baik dilakukan oleh Coach Dilal. Setelah mengamati, Apri nampaknya memiliki kecepatan yang sangat baik sehingga langsung merubah skor menjadi 1-0 di awal-awal babak kedua. Sangat baik apa yang dilakukan oleh tim kepelatihan dari FIFA Soccer dengan merubah posisi Apri yang sebelumnya bermain pada flank kiri ditempatkan ke posisi nomor 9 dan berhasil menciptakan gol yang sangat baik, membobol gawang yang dijaga oleh Dafa. Reaksi apa yang akan dilakukan oleh tim kepelatihan RMK Samarinda setelah melihat timnya ketinggalan 1-0? RMK Samarinda melalui Dias. Barak, masih Barak, syuting langsung. Membentur para pemain belakang. Raymond nampaknya jaga dengan sangat baik bola yang melintir. Diamankan oleh Anugrah. Masih Apri terjebak offside nampaknya. Apri bermain sangat baik pada sore hari ini, mampu menciptakan peluang dan akhirnya mencatatkan namanya di papan skor. Barak Hakaton, masih Barak yang berduet bersama Revan. Anggi, bulan 4 pelanggaran nampaknya Aksan terhadap pergerakan dari Yusuf Nasril atau pemain yang baru saja masuk. Berbahaya kembali April. Kita lihat apa yang terjadi. Pelanggaran dilakukan oleh Rehan nampaknya atau Rasya terhadap para pemain FIFA Soccer. Tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Morris yang kali ini berduet bersama Ibnu. Kita lihat Morris bakal langsung melakukan tendangan menuju ke gawang Barak Cahya maksud saya. Langsung saja, sangat berbahaya Morris. Bali tipis di percobaan kedua yang dilakukan oleh Morris. 2 kali Morris mampu mendapatkan peluang melalui tendangan bebas dengan jarak sekitar 30 meter, namun hanya tipis saja di samping atau atas gawang yang dijaga oleh Cahya. Kita lihat. Nampak tegang barisan bench dari RMK Samarinda
setelah timnya tertinggal 1-0. Punggung 12 kepada Alfian. Jauh ke depan mencari pergerakan dari Aksan. Masih Aksan. Berhadapan dengan pemain yang baru saja masuk, nomor punggung 31. 37. Andi Radika Saputra. Bermain pada posisi 2 Andika Saputra. Dias mencoba mengejar. Masih Anugrah keluar dari gawangnya. Diamankan saja oleh Anugrah. Punggung 57 RMK Samarinda. Tidak jelas siapa yang dituju. Terlalu jauh dari jangkauan Ardavan Jayet. Baik sekali Ardavan. Namun lebih dekat dari jangkauan dari Raymond. Jauhkan kembali oleh Andi Radika Saputra tadi. Serangan berbahaya Dias. 1 lawan 1 dengan Raymond. Alfian datang membantu. Tindakan bola kepada 89 Marul. Tidak jelas, masih ada support dari sisi kiri. Kita lihat RMK Samarinda berbahaya. Shooting langsung, namun ada blocking. Nah, berbahaya saudara-saudara. Sangat berbahaya peluang yang didapatkan oleh RMK Samarinda. Membuat panik barisan pertahanan dari FIFA Soccer 25 Kabupaten Maros. Marul Zakaria bersiap-siap menghadapi tendangan bebas atau tendangan pojok. Tendangan pojok yang pertama dari RMK Samarinda Putra, langsung ke tiang 2. Anugrah memetik, namun dilakukan tinjuan oleh Anugrah. Kita lihat menghasilkan sepak pojok yang kedua. Abizar nampaknya akan mengambil tanggung jawab untuk mengirim bola ke depan. Datang nomor punggung 51 Ardavan, namun Abizar nampaknya akan mengirim langsung bola ke dalam kotak penalti. Masih Abizar, langsung saja berbahaya. Tenang saja, Anugrah memetik bola di udara. Sangat baik apa yang dilakukan oleh Anugrah. Penjaga gawang yang sempat mengikuti tes terakhir pada Elite Pro Akademi Bayangkara FC usia 16 tahun di Surabaya tahun 2022. Nampaknya Raymond memerlukan perawatan. Namun Nasrul hanya memberikan drop ball kepada Anugrah. Pertandingan akan kembali dimulai. Rehan kepada Ibnu. Gagal sekali Ibnu. Dias. Masih Dias. Sudah langsung Dias. Gol spektakuler dari Dias. Kembali berbahaya Dias. Mampu mencetak gol yang sangat baik. Anak-anak Samarinda menyamakan kedudukan melalui sepakan keras dari luar kotak penalti yang sangat fantastis dari Dias. Catat namanya, pemain dengan jersey nomor punggung 55 Dias. Mampu mengeksekusi bola dengan sangat baik. Satu sama skor antara RMK Samarinda berhadapan dengan FIFA Soccer 25 Kabupaten Maros. Baik sekali. Nomor punggung 12 berhadapan dengan penjaga gawang. Terlalu jauh dari jangkauan Usman nampaknya. Sentuhan pertama yang kurang baik mengakibatkan gerakan selanjutnya sangat susah untuk digapai. Tenang kembali situasi area pertahanan dari RMK Samarinda. Dias. Masih Dias. Sangat berbahaya, sangat cepat Dias. Kepada Marul. Crossing ke tiang 2. Dipotong oleh anak-anak FIFA Soccer semakin tinggi. Usman mencoba berhadapan dengan Barak atau Yusuf Nasril. Pelanggaran terhadap Morris.
yang dilakukan oleh Abizar. Head to head dari babak pertama antara Morris dan Abizar sering terjadi karena kedua pemain tersebut merupakan jangkar di tengah sehingga sering terjadi benturan dan head to head antar kedua pemain antara Morris dan Abizar. Rehan ke depan tidak jelas, sangat buruk apa yang dilakukan oleh Rehan, maksud saya. Marul kepada Dias, kombinasi 3 pemain sangat berbahaya. Ardavan mencoba membuka ruang, Dias syuting langsung, sangat berbahaya Dias. Oh, nampaknya Abizar, main andalan dari RMK Samarinda tergeletak. Nampaknya kram, memerlukan penanganan medis. Kita lihat, namun perut yang diangkat. Medis dari RMK Samarinda belum memasuki area lapangan. Bangkit kembali Abizar untuk melanjutkan pertandingan di sisa babak yang kedua. ...36 menit jalannya pertandingan. Skor masih imbang 1-1. Rehan kepada Usman. Masih Usman. Ada Rehan. Ke depan Rehan. Mencoba menunggu support. Marul. Siapa yang dituju? Langsung saja ke depan. Lebih dekat kepada Anugrah. Apa yang dilakukan oleh anak-anak Samarinda? RMK Utama Samarinda. Anggi mencari pergerakan Morris. Pindahkan bola kepada Ibnu. Ibnu passing saja, dia mencoba melakukan serangan. Anak-anak FIFA Soccer Maros berbahaya. Terjebak offside nampaknya. Asisten wasit 2 Alwi mengangkat bendera pertanda posisi pemain dari FIFA Soccer terjebak offside. Rahmat nampaknya. Cahya Dwi Febrianto bersiap-siap melakukan tendangan bebas. Ke depan kepada Ardavan. Dia 1 lawan 1. Berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Apa yang dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 29? Nomor punggung 23 maksud saya, Raymond. Harus diganjar kartu kuning. Sangat cepat Dias, sangat eksplosif. Dia seorang diri mampu mengutak-atik para pemain belakang dari FIFA Soccer. Tendangan bebas yang akan dihadapi oleh 2 pemain. Abizar nampaknya juga terlihat bersiap-siap melakukan tendangan bebas bersama dengan Fauzi Irfan. Kita lihat punggung 18 Abizar atau pemain yang berkaki kidal dari RMK Utama. Anugrah bersiap-siap, ancang-ancang dia. Apa yang terjadi? Masih jauh melambung. Hanya melewati di atas mistar gawang yang dijaga oleh Anugrah. Anggi. FIFA Soccer melalui April. Baik sekali apa yang dilakukan oleh Emrasya. FIFA Soccer melakukan kembali pergantian pemain. Menarik pemain dengan nomor punggung 21.
nampaknya nomor punggung 12 ditarik keluar Usman, digantikan dengan pemain nomor punggung 22 Arga, tenaga baru. FIFA Soccer juga memasukkan pemain jersey nomor punggung 2 Abdul Rahman. Langsung saja FIFA Soccer kembali diamankan oleh pemain yang baru saja masuk nomor punggung 37 Andi Radika Saputra. Semakin tegang para penonton yang berasal dari Samarinda. Cahaya Febrianto. Dias. Pada pemain yang baru masuk Abdul Rahman. Namun terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan. Upaya yang dilakukan oleh Abdul Rahman bermain pada sisi flank kiri nampaknya. Abdul Rahman menggantikan pemain jersey nomor punggung 89 Marul Zakaria. Apa yang dilakukan oleh Raymond? Terlihat panik, tidak mampu mendistribusikan bola dengan baik anak-anak FIFA Soccer. Setelah RMK Putra Samarinda mampu menyamakan kedudukan. Ardavan. Kita lihat Ardavan lewat dia. Crossing langsung namun diamankan oleh para pemain. Kita lihat nomor punggung 57 shooting langsung. Morris gagal kembali. Abdul Rahman mengejar bola. Nomor punggung 46. Rasya. Cutback dia kepada Abdul Rahman. Masih Abdul Rahman. Bukan sebuah pelanggaran. Nampaknya mengenai tubuh wasit Nasrul. Serangan balik cepat yang coba dikembangkan oleh anak-anak FIFA Soccer. Namun harus melakukan drop ball terlebih dahulu. Setelah aturan Love the Game tahun 2022. Bahwa setiap bola yang akan dimulai menyentuh wasit harus dimulai dengan drop ball. Rehan kepada Morris. Tidak mampu melewati barak Morris. Rehan, Morris kembali. Cari pergerakan dari Ibnu. Kita lihat gelandang-gelandang elegan. Pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Ibnu kembali. Hati-hati Ibnu. Telah mendapatkan kartu kuning. Abizar, jenderal lapangan tengah, mencari pergerakan Dias, pemain yang sangat cepat. Anggi membayang-bayangi. Aduh, terpeleset nampaknya. Dias, apa yang terjadi? Nampaknya menyentuh terlebih dahulu para pemain dari FIFA Soccer Kabupaten Maros. Upaya yang dilakukan oleh anak-anak RMK Samarinda. Morris Ibnu kuasai bola kepada Morris. Cari pergerakan April, berbahaya April. Kembali Cahya lebih dekat. Namun tidak terulang kedua kalinya apa yang dilakukan oleh Cahya. Berhasil menjangkau bola terlebih dahulu. Ibnu pindahkan bola. Morris lagi-lagi. Seperti sudah mengetahui di mana Morris atau Ibnu berada. Ketika salah satunya menguasai bola, secara otomatis bola akan menjangkau salah satunya. Chemistry yang sangat baik dari kedua pemain dari FIFA Soccer Kabupaten Maros. Abisar sangat berbahaya. Miskick dilakukan oleh Abisar, bukan sebuah pelanggaran. Jauhkan Radika nomor punggung 37. Kita lihat Abdul Rahman. Gagal kembali. Anugrah. Rehan. Pada nomor punggung 22. Sangat baik intercept yang dilakukan oleh Rasya. Nomor punggung 52. Ada pemain yang berkaki kidal. Nomor punggung 35. Empauzi Rawan. Kepada Rasya. Rasya, masih Rasya. Bukan sebuah pelanggaran. Masih Rasya. Masih Rasya. Sangat kuat menguasai bola. Nomor punggung 57 kepada Dias. Kita lihat Dias.
berhadapan dengan Raymond. Namun cerdas sekali Raymond menutup pergerakan dari Diaz sehingga Diaz hanya melakukan pelanggaran yang mungkin saja akan dieksekusi langsung oleh Raymond. 1-1 skor di pertengahan babak kedua. Di 5 menit terakhir pertandingan antara FIFA Soccer dan RMK Putra Samarinda. Rahasia memotong bola. Satu pagi, Sangat berbahaya. Mencoba mendapatkan gol. Diaz kembali menjadi flank kiri. Pelanggaran dilakukan oleh Ibnu. Hati-hati Ibnu. Hati-hati Ibnu. Gerakan yang tidak perlu setelah mendapatkan kartu kuning pada babak pertama Ibnu. Abizar kembali, nomor punggung 18. Mencari pergerakan Diaz nampaknya. Abdul Rahman berlari menuju ke second post, namun April dan dituju. Duel bersama pemain dari RMK Putra Samarinda. Masih April, sangat baik cutback. Siapa yang dituju? Peluang, syuting langsung. Terjadi kemelut di depan gawang, namun diamankan kembali oleh Revan. Syuting langsung Cahaya. Tenang saja Cahaya Febrianto. Cepat, jauh sekali jangkauan tendangan yang dilakukan oleh Diaz. Mencoba melakukan serangan. Abdul Rahman, pemain yang baru masuk, terjebak offside. Abdul Rahman menyimpan tenaga nampaknya Putra Samarinda dengan memasukkan Abdul Rahman, pemain yang sangat cepat juga, sangat berbahaya. Kombinasi antara Diaz dan Abdul Rahman. Tim medis dari FIFA Soccer nampaknya telah memasuki area pertandingan. Kita lihat dokter memerlukan perawatan ekstra nampaknya Alfian setelah berduel bersama Diaz. Alfian bersiap-siap mencari pergerakan Apri, namun ada Revan di sana. Abdul Rahman, Diaz bersiap-siap, masih Abdul Rahman. Pelanggaran yang dilakukan oleh Alfian nampaknya terhadap pergerakan yang coba dilakukan oleh Abdul Rahman, namun wasit Asrul FIFA Soccer nampaknya bersiap-siap melakukan pergantian pemain. Nampaknya wasit Asrul belum melihat. Langsung saja Abizar. Berbahaya Nugrah. Offside lagi. Anak-anak dari RMK Samarinda. Pergantian pemain dari FIFA Soccer. Aksan keluar digantikan pemain nomor punggung 16 Zahran. Harus diganti Aksan. Tidak berkontribusi dengan baik Aksan di dua babak sehingga harus diganti. Abdul Rahman. Masih Abdul Rahman. Berbahaya kembali. Dua gerakan yang di waktu yang hampir bersamaan. Harus diganjar Alfian nomor punggung 18 dengan kartu kuning, sangat berbahaya.
Namun jika Abdul Rahman mampu melewati Alfian, sangat berbahaya bagi gawang yang dijaga oleh Anugrah. Sehingga nampaknya Alfian harus mengambil keputusan untuk melanggar pergerakan cepat dari Abdul Rahman. Abizar cari second post. Coba dikejar oleh anak-anak Samarinda, namun terlalu deras apa yang dikirimkan oleh Abizar. FIFA Soccer 25. RMK Putra Samarinda mencoba pergerakan dari Abdul Rahman, namun lebih dekat dari jangkauan anak-anak. Ibnu jauh sekali kontrol. Nomor punggung 46 Rasyah. Dia masih Dias 1 lawan 1, dia mencoba mencari peluang. Dias, bukan sebuah pelanggaran, masih Dias. Nomor punggung 35 kuasai bola. Ibnu sangat baik melindungi bola kepada April, namun lebih dekat kepada Revan. Nomor punggung 35 kuasai bola dari Putra Samarinda kepada Abizar. Fauzirwan mengirim bola kepada Rasya, namun diamankan oleh Rehan. Rasya, Dias bersama Rehan berduel dia. Masih Dias kuasai bola. Jauhkan saja oleh Rehan. Lemparan ke dalam bagi FIFA Soccer Kabupaten Maros. Rasya pada Abizar. Ibnu 22. Jauhkan kepada April maksudnya, namun terjadi miskomunikasi. Anggi tergeletak nampaknya Dias. Apa yang terjadi? Nampaknya kram Dias. Morris ke depan. Anggi mencari pergerakan dari April, sangat berbahaya. Pelanggaran dilakukan oleh April, mengangkat kaki terlalu tinggi. Tambahan waktu 2 menit dari perangkat pertandingan. Pak Nurdin dan berakhir sudah pertandingan antara RMK Putra Samarinda berhadapan dengan FIFA Soccer 25 Kabupaten Maros dengan skor imbang 1-1 melalui gol yang dicetak oleh April dari FIFA Soccer dan Dias dari RMK Putra Samarinda. Kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Izin dulu coach. Saya pasang Oh, iya. clip. Siap. Oke. Oke, siap. Bagaimana? Bisa on? Coach, pertandingan pada sore hari ini Coach menghadapi FIFA Soccer dengan skor imbang 1-1 Coach. Bagaimana melihat pertandingan? Kalau secara keseluruhan pemain-pemain sudah bagus, sudah apa yang saya mau, apa yang kita mau, mereka bisa menjalankan dari babak pertama lagi ke babak kedua. Artinya mereka di sini juga berproses di pertandingan ini. Apakah kedepannya akan ada evaluasi Coach, mengingat kan ini pertandingan keduanya akan menghadapi Basogi ya, Iya. di pertandingan kedua mendatang. Seperti apa mungkin evaluasi yang akan dilakukan? Iya. Kita akan evaluasi dari hasil pertandingan pertama ini untuk melawan Basogi. Ya, mungkin ada beberapa lini, ada beberapa tempat yang harus kita evaluasi. Mungkin untuk persiapan khususnya Coach menghadapi Basogi ke depan Coach, karena kan ini jauh-jauh dari Iya, Samarinda. benar. Persiapannya tetap sama. Kita di sini ingin mengetahui sampai sejauh mana tim U15 RMK itu berkembang, karena ini bisa dibilang momen pertama kami ke Pulau Sulawesi di ujung pandang ini sangat berharga buat kami dan untuk anak-anak. Artinya pasti ingin juara, itu sudah pasti. Setiap tim yang ikut di sini pasti ingin juara. Tapi bagaimana untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang ada di tim aja. Artinya sudah ada strategi khusus Coach yang disiapkan dari Samarinda untuk melawan tim-tim Kalau strategi mungkin apa yang kita lakukan, apa yang kita latih di hari-hari, mungkin mereka sudah paham, mereka sudah tahu. Tinggal kita mengingatkan aja apa yang harus kita lakukan pada saat dengan tekanan, pada saat attacking seperti apa, defending seperti apa. Jadi hanya sekedar mengingatkan aja. Gitu. Oke, terima kasih. Siap. Oke. Dan suasana permainan pada sore hari ini. Semua bermain bagus. Kita juga baru berangkat kemarin dan menjalani 2 kali latihan. Yang penting kita sudah kerja keras. Semua tim kerja keras. Itu saja. Sudah persiapan untuk pertandingan kedua ya? Sudah. Sudah ada. Asli itu, ya? Muhammad berapa? BAFA begini ya?
Coach, melihat pertandingan pada sore hari ini yang dimana Viva Soccer ditahan imbang oleh RMK Utama dari Samarinda. Seperti apa melihat pertandingan anak-anaknya pada sore hari? Oke, jadi pertandingan yang berlangsung pada sore hari ini, match awal kami langsung mendapatkan tim yang luar biasa. Sebenarnya untuk saya pribadi ini bukan pertemuan pertama melawan RKM. Saya sempat membawa salah satu tim di Kalimantan. Saya juga banyak belajar dari pola permainan mereka. Harapan kami tadi bisa bermain menang, tapi bola pundar dan akhirnya kita harus puas dengan hasil seri pada sore hari ini. Ini kan mendapatkan 1 poin pada pertandingan perdana kali ini, dan pertandingan kedua akan menghadapi Habibie SJ Parepare. Seperti apa persiapan yang sudah dilakukan? Tentunya kami akan sangat banyak belajar dari pertandingan pertama, terutama menghadapi match kedua yang akan berhadapan dengan Habibie Soccer Parepare. Juga bukan tim yang pertama kali kami hadapi. Kami optimis bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan kedua. Harapan besar bagi rekan-rekan tim kami, khususnya anak-anak sudah berjuang dengan keras dan tentunya mereka banyak belajar dari pertempuran sebelum-sebelumnya. Kalau untuk strategi khusus, apakah sudah ada yang disiapkan atau seperti apa? Oke, untuk strategi khusus tentunya kami ada strategi tersendiri dalam menghadapi pertarungan melawan Habibie Soccer Parepare, karena tentunya mereka punya tempo yang berbeda, pola yang berbeda dari RKM. Oke, siap. Baik, terima kasih, Coach. Oke, bermain imbang melawan RMK tadi, seperti apa melihat permainan? Permainan tadi kami unggul duluan, tapi pada babak kedua akhir-akhir kita dicetaki atas kesalahan kami. Mungkin kami kurang komunikasi. Kami harus belajar dalam pertandingan ini. Buat pertandingan selanjutnya kita harus meraih 3 poin untuk lolos ke fase grup. Apakah sudah ada persiapan yang dilakukan oleh pemain-pemain? Ini persiapan kami, besok latihan lagi untuk mengkontrol kesalahan-kesalahan yang tadi kami lakukan. Besok kami akan latihan lagi di Maros. Oh, ya. Yeah.